I am blooming as a flower. I am fresh as a dew. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water, reflecting what is real, what is true. And I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am Terima kasih Rika. Bisa tolong stop share screen-nya. Ya, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian setelah bersama-sama mendengarkan dua lagu Paus yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat atau mau open mic boleh juga. Terima kasih Bu Yusni, calming, rasanya tenang, menyejukkan. Oke, ada yang lain kah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendengar lagu tadi? Bisa open mic juga. Karin, Serene, oke. Damai dengar suara anak-anak. Ya, terima kasih Bro Hendy. Pak Tio, Usman, no thank you. Tenang, teduh, bahagia. Hari ini saya agak kesal Bu Ani, tapi setelah mendengar lagu Paus saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Oh, puji Tuhan ya, Bu Anggun. Ya, kita mau menyamakan frekuensi kita supaya kita lebih tenang, lebih siap untuk bisa mengikuti sesi berikutnya. Pauline ya, calming, bersemangat lagu yang pertama, lagu kedua damai rasanya. Terima kasih Bu Novi. Santai ya, relax ya. Terima kasih untuk semua perasaan yang sudah disampaikan ya Pak Rudi, relax ya. Ya, mari kita akan bersama-sama
masuk di sesi kita. Bersemangat Bu Magdalena, ya ceria. Kita hari ini mau mengobservasi foto-foto terlebih dahulu. Jadi kita mau mengobservasi foto-fotonya. Nah, ini misalnya di sini ada contoh, ini foto di sini. Ini foto, Bapak Ibu tinggal lihat aja, ini foto tentang apa sih? Oh, di situ ada kertas-kertas yang dibuang di sampah, ada yang masuk, ada yang tidak. Kemudian, apa kira-kira foto ini tuh mengingatkan apa dalam benak Bapak Ibu? Ada memori apa? Ada pengalaman apa? Ada ingatan apa yang Bapak Ibu rasanya terkoneksi dengan foto yang ada di depan ini? Dan kalau itu dikaitkan dengan kata-katanya perfection, apa artinya? Apakah cocok enggak dengan gambar ini kalau dikasih judul perfection itu cocok enggak? Barangkali Bapak Ibu bebas saja, Bu, saya enggak suka kata-katanya enggak cocok. Boleh-boleh saja. Jadi ini tergantung bukan points-nya saya, tapi points-nya Bapak Ibu, karena itu disebut points of view. Jadi tergantung dari sudut pandang Bapak Ibu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi yang jelas kita spontan saja. Apa yang kita rasakan, pengalaman apa yang terkoneksi ketika kita melihat foto ini. Terima kasih Karin. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita, benar ya. Satu, rasanya mau nulis surat mungkin, nah, terus kemudian tidak cocok, kita kalau bahasa Jawanya itu diuntel-untel gitu ya, diremas-remas, bahasa Indonesia buang di sampah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, jadi bebas memaknai dari foto atau gambar yang ada yang Bapak Ibu nanti akan pilih. Perhatikanlah detailnya juga, warnanya boleh di zooming in atau di zooming out. Silahkan saja. Jadi misalnya, oh Bu, saya cuma suka warna kuningnya, Bu. Itu membuat saya bersemangat sekali, misalnya gitu ya. Boleh kalau dilihat, oh menarik ya Bu, itu remasan dari kertas itu yang kuning kok seakan-akan saya membayangkannya itu bunga mawar kuning yang mau mekar gitu. Ya boleh saja, tergantung imajinasi Bapak Ibu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Terima kasih Pak Yuda. Undisciplined. Kalau seseorang masih bisa berbuat salah, ada wajar. Terima kasih Bu Novi untuk insight-nya. Nah sekarang kita mau melihat beberapa foto. Ini foto hitam putih, ekspresi dari wajah. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya mengikuti acara saya di tiap hari Sabtunya, itu biasanya saya pakai tools-nya The Coaching Game ini. Ya nanti kita pakai juga. Tapi yang kali ini saya pakainya dari Faces ini. Nah, di sini ada beberapa gambar karena itu tidak ada di web. Yang ada di web itu cuma The Coaching Game. Karena itu saya tampilkan ada foto, ada 9 foto ini tentang ya, wajah-wajah gambar, ekspresi-ekspresi orang. Bapak Ibu cermati gambar ini dan tolong Bapak Ibu pilih satu saja. Jadi pilih satu saja wajah yang terkoneksi dengan Bapak Ibu berkaitan dengan orang sulit. Jadi kan ini topiknya tentang difficult people ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan wajah-wajah ini, Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang mana? Satu aja, jangan banyak-banyak ya. Kalau ada beberapa Bu, nah, tapi saya milihnya satu aja. Silakan pilih satu saja. Bapak Ibu boleh perbesar, di screenshot, di foto, supaya Bapak Ibu bisa mengamati lebih detail. Kalau pakai HP, lebih baik ya. Maksudnya bisa pakai HP, di foto juga boleh, atau mau pakai laptop, silahkan mana yang Bapak Ibu suka, tapi yang jelas kita mau mencoba mengamati wajah ini. Bapak Ibu silahkan boleh memilih ya, memilih sendiri ya. Barangkali ada yang mau share, mau pilih yang gambar mana? Ini kalau dibilang, kalau urutannya dari kiri itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang kayak rocker itu 9, yang ini 9.
Nah, kira-kira ada yang mau open mic, mau pilih gambar wajah yang mana, yang rasanya Bapak Ibu itu, ini kayaknya saya pernah menghadapi orang yang seperti ini tuh orang sulit. Kan orang sulit tuh tidak harus wajahnya garang atau galak kayak gitu ya. Wow, ini banyak ya. Ada sebentar saya lihat di chatnya ya. Yang pertama kali Bu Yusni itu nomor 3, kemudian Karin nomor 4. Boleh. Oh, ini paling banyak nomor 4 ya. Kita akan lihat nomor 4. Apakah kira-kira ini bisa ditampilkan, diperbesar gitu enggak ya? Kalau enggak bisa ya kita akan amati nomor 4. Ya, gambaran orang yang sulit menurut saya ini ya. Nah, diperbesar begitu. Nah, ini nomor 4. Coba Bapak Ibu amati orang itu, orang yang di depan tadi yang dipilih ya, nomor 4. Kalau nomor 1 boleh juga Pak Ahmad dan Bu Yusni, silahkan juga. Tadi saya berharap sudah difoto, boleh mengamati. Nah, ini yang di tampilan layar ini ini yang nomor 4 ya. Caranya begini, Bapak Ibu melihat wajah yang ada di depan layar ini, baik layar HP atau layar yang ditampilkan di sini, yang Bapak Ibu sudah pilih sendiri ya, wajahnya. Coba kita amati matanya. Bagaimana mata orang ini? Apakah matanya tertutup atau terbuka? Dia pakai kacamata atau tidak pakai kacamata? Kira-kira apa yang mata itu katakan kalau Bapak Ibu mengamati dari foto wajah tersebut? Lirikannya berbinar-binar atau menyimpan pesan tertentu dari sinar matanya? Kalau sudah mengamati matanya, Bapak Ibu perhatikan hidungnya. Kita tahu bahwa hidung ada panca indera kita untuk kita bisa menghirup udara segar, untuk kita bisa bernafas. Bagaimana hidungnya? Besar atau kecil? Apa yang hidungnya mau katakan? Apakah hidung ini menyiratkan sesuatu, pesan sesuatu yang saya bisa ambil maknanya? Kemudian Bapak Ibu bisa memperhatikan bibirnya, mulutnya. Mulutnya itu lebar, sempit, atau mungkin tersenyum, atau cemberut, sinis. Apa yang dikatakan lewat bibir orang itu? Bagaimana dengan telinganya? Telinga adalah panca indera untuk mendengar. Apakah telinganya terbuka, tertutup? Apa yang mau dikatakan oleh telinga ini? Ketika dia mendengar orang-orang berbicara tentang dia, kira-kira telinga ini mendengarkan apa yang dia tangkap dan dia rasakan. Kalau ini mau kita gunakan berkenaan dengan pertanyaan, gambaran kita terhadap orang yang sulit menurut saya pernah berjumpa dengan orang yang sulit. Apa ingatan, memori yang Bapak Ibu dapatkan ketika melihat foto wajah, baik itu nomor 3, nomor 4, atau nomor 1 yang Bapak Ibu sudah pilih? Apa yang Bapak Ibu ingat dari gambaran orang sulit? Seperti apa sih orang-orang sulit yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin bisa ciri-ciri dari orang sulit itu. Silakan Bapak Ibu kalau sudah mendapat insight tentang gambaran orang sulit, ciri-cirinya orang sulit, boleh bisa tulis di kolom chat atau mau open mic, silakan. Dengan senang hati. Saya sih lebih senang kalau Bapak Ibu bisa open mic supaya kita bisa
saling terkoneksi satu dengan yang lain. Adakah bisa ditampilkan slide-nya berikutnya? Tadi fotonya ini ya gambaran orang yang sulit menurut saya dengan gambar. Kalau Bapak Ibu butuh waktu, oh ya, Karin, matanya berbicara kepada kita semua, saya akan melihatmu lebih dekat lagi dan menemukan kesalahanmu, kemudian mengkritikmu. Wow, itu ya rasanya ini ciri orang sulitnya itu, wah, mengamati kita dari dekat, melihat betul kesalahan, pekalah dengan kesalahan dan akan mengkritik kita. Terima kasih Bu Karin. Ada yang lain kah? Gambaran orang sulit menurut saya dari gambar yang Bapak Ibu sudah pilih ya. Tadi gambarnya ada yang ini, terus yang nomor yang lainnya. Silakan, ada yang mau open mic? Atau masih butuh waktu, mungkin di setelin musiknya sambil saya menunggu. Di kolom chat, Bapak Ibu bisa menuliskan ciri-ciri orang sulit, gambaran orang sulitnya seperti apa. Sudah ada nih masuk. Ya, Bu Yusni, orang yang keras, suka menang sendiri, tidak mau mendengar, dan susah berubah. Terima kasih Bu Yusni. Bu Pauline, matanya terbuka dan apatis. Hidungnya memberi kesan bahwa dirinya akan selalu benar. Bibirnya seolah selalu siap memberikan pendapatnya, bahkan sebelum dapat penjelasan. Oh ya, keren. Ya, ini ciri-ciri orang yang sulit, betul sekali. Tatapan mata yang tajam dengan bibir yang cemberut. Terima kasih Pak Theo Usman. Ya, ini beberapa ciri ya orang-orang sulit. Bu Lucy, orang yang memegang pendirian teguh, tapi masalahnya tidak peduli dengan orang lain. Tidak menerima masukan dan orang yang sangat pasif menikmati menjadi penonton saja. Terima kasih Bu Lucy. Bro Henry, orang yang merasa selalu benar, paling benar, tidak mau mendengarkan, underestimate orang lain. Pak Ahmad, egois, merasa paling benar. Ya, benar, betul. Ini orang-orang sulit yang biasanya kita temui ya, itu yang membuat kita merasa bahwa gregeten gitu ya, gemes, jengkel gitu ya. Nah, ini beberapa tadi yang dipilih, yang Bapak Ibu pilih. Terima kasih. Ini sudah ditampilkan di layar itu gambaran-gambaran orang sulit. Nah, kalau kita bilang, sebentar nih Bu Evi, pengalaman sering bertemu dengan mimik wajah seperti ini memang sering sulit untuk diajak kerjasama dan selalu merasa benar dan sulit sekali menerima masukan dari orang lain. Ya, Bro Hendy menambahi pesimis. Benar, ini gambaran yang Bapak Ibu sudah sebutkan dari Bapak Ibu sendiri itu merupakan ciri-ciri dari orang yang sulit. Yang jelas ya orangnya selalu merasa benar, tidak mau diberitahu, tidak mau ditegur, menang sendiri, sok pintar, betul Bu Francis, dan maunya dihargai, suka ngambek mungkin, negative thinking, otoriter barangkali, suka menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain, acuh, sok pintar tadi, susah diajak kerjasama, diajak komunikasi, dan juga barangkali merasa dirinya itu kayak Tuhan gitu ya, yang selalu benar. Ya, terima kasih untuk semua masukan dan sharing Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mau melihat definisi orang sulit itu apa ya? Kalau saya mengatakan di PowerPoint ini adalah bahwa orang sulit ada orang yang secara sadar dan tidak sadar itu menghalangi kita atau menghambat produktivitas kita.
Jadi rasanya ganjel gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Kita mau melangkah, aduh gara-gara ketemu orang ini. Diajak kerjasama ya susah, diomongin ya nggak mudeng kayak gitu. Nah, ini beberapa orang yang merasa ya pasif itu juga bisa jadi orang sulit. Kita maunya gerak cepat tapi dia diem aja, pasif gitu. Terus rasanya tahu segala sesuatunya, diktator, selalu iya bagus, nah itu nampaknya oke ya, tapi itu juga ngeselin gitu ya, atau selalu ngomong enggak gitu, enggak oke gitu. Nah ini beberapa jenis orang-orang sulit itu. Next, kalau saya di sini mengatakan orang next ini dari Carl Jung bahwa sesuatu yang mengganggu kita mengenai orang lain dapat membawa kita kepada pemahaman tentang diri kita sendiri. Jadi memang ngeselin, jengkelin kalau ketemu dengan orang yang sulit itu, tapi ingatlah bahwa kadangkala apa yang mengganggu orang lain itu kadang-kadang kalau kita mau merefleksikannya, mau mencoba menghayati bagaimana sudut pandang orang itu dari sudut pandang orangnya, kita akan justru bisa melihat lebih jauh lagi tentang diri kita sendiri. Kita justru bisa inner research lebih dalam sehingga kita tahu kenapa sih saya kok nggak suka dengan orang yang pasif. Misalnya, loh padahal pasif kan masih oke tuh, tidak mengganggu kayak gitu. Tapi kok ini bisa mengganggu dan menjadikan sesuatu yang sulit. Barangkali itu karena kita diperhadapkan bahwa saya juga sebetulnya orang pasif. Saya sekarang ini butuh orang yang aktif. Jadi ketika kita ketemu orang yang pasif, sebetulnya kita justru menemukan diri kita sendiri lebih baik. Nah, ini hal yang bisa kita maknai seperti itu. Nah, bagaimana next kita memahami perilaku orang sulit itu? Kalau dikatakan orang-orang sulit seperti tadi, beberapa jenis orang sulit itu bisa jadi dia kasar, agresif, dia mau menang sendiri, selalu benar, kayak gitu, itu. Atau hal yang lain adalah orang yang negatif, yang pesimis, yang nggak bisa lah kayak gitu, ini kan cukup, ngapain, nggak usah mikir panjang-panjang, kita syukuri aja. Lah, ya, kayaknya oke ya, tapi itu bisa kita jadi orang yang sulit. Kadang kita, maksudnya saya kadang kita syukurilah, nggak usah mikir macam-macam, itu juga cukup kayak gitu. Nah, hati-hati karena kita mesti harus melihat dalam konteksnya. Kadang ada orang yang sulit itu setuju, tapi tidak melakukan. Ya gitu, yes man atau yes mom gitu. Tapi dia tidak melakukan itu. Pokoknya untuk ya menyenangkan aja, menyenangkan orang lain. Atau orangnya menarik diri pasif. Dia ya diem aja. Dia tidak menampakkan bahwa dia tidak menunjukkan kesetujuan atau ketidaksetujuan, yang jelas dia ngilang aja gitu. Menarik diri pasif. Dan yang terakhir ada defensif. Jadi rasanya itu enggak kok, bukan saya. Jadi bikin alasan begitu ya, bahwa itu bukan kesalahan saya, itu salahnya orang lain atau situasi yang membuat menjadi seperti itu. Nah, ini yang kita mau tidak mau kita menghadapi orang-orang seperti ini. Bahkan bukan hanya di lingkungan pekerjaan kita. Mungkin juga kita menghadapinya di keluarga kita sendiri. Bahkan kalau ditelisik lebih jauh ketika tadi kata-kata Carl Jung ya, ada sesuatu yang mengganggu, kadang-kala kita jengkelnya pada orang lain. Tapi kalau kita hayati lebih lagi, oh ternyata yang jadi orang sulit malah saya sendiri. Nah itu hati-hati ya Bapak Ibu, kita harus bisa lebih inner research lagi untuk kita tahu ini sebetulnya yang sulit siapa. Nah tapi apakah maksudnya kita mesti harus bagaimana? Apakah kita bisa mengubah orang-orang yang sulit ini? Itu pertanyaannya seringkali kalau dikatakan dealing with difficult people, apakah itu berarti saya akan memberikan tips, resep untuk kita bisa mengubah orang lain? Bagaimana menurut Ibu Bapak? Silahkan kalau ada yang mau share boleh loh.
Kira-kira apakah kita itu bisa mengubah orang yang sulit? Kalau sekarang ini kita menjumpai beberapa orang terdekat kita ada orang yang sulit, apakah kita bisa mengubah orang yang sulit itu? Kalau Bapak Ibu mau share, boleh. Ada yang open mic. Karin, lebih baik kita mengubah diri kita saat menjumpai orang yang sulit. Bagaimana kita berespon? Aduh, terima kasih, Karin. Ya, apakah yang lain setuju atau punya pandangan yang lain? Boleh di kolom chat disebutkan di situ. Ini menarik ya, bahwa memang lebih baik kita mengubah diri kita kalau kita ketemu orang yang sulit. Bagaimana cara kita merespon dengan benar dan bijak. Saya berulang-ulang selalu mengatakan begitu, bahwa kita perlu berespon benar dan bijak, karena kita tidak akan bisa mungkin mengubah orang lain. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Ya, Bu Lucy, setuju dengan Ibu Karin. Kita tidak bisa mengubah orang lain kecuali dia sendiri memutuskan untuk mau berubah. Jadi, ya kita caranya adalah kita memotivasi orang itu untuk supaya dia bisa berubah. Pak Tio Usman, terima kasih nih. Tergantung kitanya juga dalam menghadapi orang yang berbeda-beda karakternya. Betul, kita perlu memperhatikan karakter orangnya seperti apa, supaya kita bisa mempengaruhi menjadi garam buat orang itu sehingga orang itu mau berubah. Menurut saya, Bu Yusnianti, kita tidak bisa mengubah orang lain sesuai keinginan kita. Lebih baik mengubah diri sendiri agar tidak terpengaruh hal negatif dan berhati-hati dalam merespon orang-orang sulit. Ya, Bu Pauline, orang sulit tidak bisa diubah. Kita yang bisa memilih respon menyesuaikan diri dengan dia atau sekaligus menghindari dirinya jika terlalu mengganggu kita. Ya, terima kasih untuk sharingnya ya, betul sekali dan saya sependapat dengan itu karena saya juga tidak punya tips dan triksnya untuk bisa mengubah orang sulit. Yang bisa saya lakukan dalam pengalaman saya, kalau saya ketemu orang yang sulit, saya akan bertanya pada diri saya sendiri. Saya mesti meresponnya seperti apa supaya saya tidak terpengaruh dan bagaimana cara saya bisa lebih memahami orang itu. Karena itu next slide, bagaimana sih orang-orang sulit itu bisa seperti itu? Kalau dilihat, saya mengatakan bahwa perilaku itu bisa dipelajari, ya. Perilaku itu bisa dipelajari. Jadi memang itu bukan dari keturunan, bisa belajar kalau mau gitu ya. Mungkin dia belajar secara tidak sadar gitu dari lingkungan sekitarnya. Itu. Sehingga ya dengan sendirinya perilaku yang tidak disadari yaitu menjadi bagian kehidupannya. Yang kedua ada faktor emosional. Jadi dia lebih melihat emosionalnya, bukan emosi ya. Kalau emosi sih masih bisa, itu netral. Tapi kalau emosional itu sudah berlebihan. Dan sehingga dia tidak lagi bisa berpikir secara logis. Dan mungkin juga dia tidak tahu caranya bagaimana menghandle situasi, menghandle bos, saya katakan. Dia tidak bisa mengelola barang, orang atau situasi yang dia hadapi. Dengan kata lain, EQ-nya, kecerdasan emosinya itu jongkok. Nah, kalau kecerdasan emosinya jongkok, ya yang dia tahu pokoknya tidak sesuai dengan dia, ya dia marah, kayak gitu. Dia lempar piring, misalnya gitu. Atau dia menyampaikan kata-kata cacian, makian, yang merendahkan orang lain. Barangkali juga mereka berperilaku begitu karena harga dirinya rendah. Dia butuh orang lain untuk direndahkan. Dia senang melihat orang susah. Ya, dan susah melihat orang lain senang. Nah, itu kan seringkali kita mendengar kata-kata gitu ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Karena sebetulnya apa? Harga dirinya rendah. Dengan dia melihat orang lain susah, dia merasa superior.
hati-hati ya. Nah, kemudian juga bisa jadi itu ada alasan medis atau biologis bagi orang yang memang sakit kejiwaan seperti bipolar, kecenderungan depresi, karena memang ada cairan di otak tertentu yang ya saya tidak tahu, saya bukan dari medis, tapi saya pernah mendengar seperti itu, sehingga ya ada zat tertentu yang membuat dia lebih cenderung untuk depresif atau bipolar atau yang lain yang berkenaan dengan kejiwaan. Ke orang-orang seperti ini ya memang harus di-refer bukan ke konselor, ke psikolog, tapi ke spesialis dokter spesialis jiwa, sehingga mereka pun mendapat pertolongan dibantu dengan obat, sehingga dengan obat medis dan juga konseling, konsultasi itu memudahkan mereka untuk mereka bisa berpikir dengan benar dan bijak. Nah, ini yang mesti kita pahami sehingga kita bisa melihat bahwa ya orang itu memang gimana lagi ya kita bisa lebih empati, lebih tahu apa yang terjadi. Next, berikutnya ya ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi refleksi buat kita. Kira-kira apa sih tujuan mereka itu? Apa yang menggerakkan mereka? Mereka ini orang-orang yang sulit. Apakah karena kurang kemampuan komunikasinya sehingga mereka menjadi orang yang sulit? Ini Bu Evi di kolom chat, bagaimana caranya memotivasi orang yang sulit itu, Bu? Saya justru sedang berhadapan dengan rekan kerja yang cenderung yes woman, yes man, yes woman ya, dan cenderung pasif, Bu. Saya sudah berusaha menahan emosi menghadapi rekan kerja tersebut. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, ini pengalaman nyata ya, bukan berarti yang agresif saja itu yang oke saja gitu ya. Tapi kadang-kala memang betul orang yang oh ya ya, tapi tidak dilakukan kan, maksudnya begitu kan Bu. Kalau pasif tapi dia melakukan sih masalahnya masih oke. Tapi kalau ini pasif tidak melakukan, pokoknya iya tapi tidak pernah dilakukan, ya itu memang menjengkelkan sekali ya. Sekali lagi seperti tadi, kita mencoba memahami dulu kenapa sih mereka itu seperti itu. Karena perilaku itu bisa dipelajari. Nah, kalau dia tidak bisa belajar dalam situasi itu, berarti mungkin lingkungan keluarganya itu sangat mempengaruhi dia, yang membuat dia itu pokoknya menyenangkan hati orang lain lah, tapi dia tidak mau nurutin gitu, daripada banyak ngomong terus menimbulkan konflik, barangkali seperti itu. Terus ada juga mungkin faktor emosi yang terjadi, dia lagi bete, ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, barangkali loh ya. Tapi kalau ini terus-menerus pasif, bagaimana cara memotivasinya? Ya kita mau tidak mau Bu, harus dibina terus-menerus, dicerewetin terus-menerus. Kalau pasif itu kan paling gitu kan, tidak ekspresif ya, tidak maksudnya membantah kayak gitu ya. Nah itu tinggal kuat-kuatan kan. Ya, kita bina terus-menerus. Jangan lelah Bu, jangan lelah Bu Evi untuk membina dia terus-menerus. Diberi gambaran, maksudnya hal yang baiknya, keuntungannya itu apa kalau dia itu lebih aktif. Dan dicoba, kadang perlu dipaksa, dalam tanda petik dipaksa sedikit-sedikit, jangan maksanya banyak ya, sedikit kasih kerjaan, target-target yang dia mau tidak mau dia bisa aktif. Nah kalau perlu ya, kalau sudah kebangetan ya beri SP. Kan di perusahaan kan kadang ada KPI-nya ya, tergantung nilai yang kita mau bangun juga, tergantung juga dari KPI-nya. Kalau ini juga merupakan satu bagian yang harus dia tanggung jawabi dan dia tidak bisa, ya terpaksa kamu tak kasih SP loh. Nah dengan begitu kan dia, oh nah harusnya saya gimana ya Bu? Nah, mungkin barangkali bisa diajak diskusi lebih lanjut, bisa di konseling atau bahkan di coaching setelah ngobrol-ngobrol itu. Atau mungkin dia itu tidak jelas Bu, job desk-nya apa, nggak jelas. Nah ini perlu mungkin dijelaskan job desk-nya. Kalau perlu memang ya ditegur, tegur secara asertif. Jadi daripada Ibu menahan emosi Ibu, ya ngomong aja terus terang dengan
cara yang maksudnya benar dan bijak ya saya mengatakannya gitu. Nah, itu. Tapi barangkali ada teman-teman di situ, ada teman-teman di sini yang pernah mengalami terhadap orang yang pasif, boleh loh, boleh share juga, tidak harus saya, sehingga kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Boleh open mic kalau mau ya, kalau feel free kalau mau open mic juga boleh. Oh ini Karin, mengenali orang tersebut termasuk latar belakang keluarga dan bagaimana dia dibesarkan serta sifat-sifat orang tersebut akan membantu kita mencari respon yang tepat saat berhadapan dengan orang tersebut khususnya jika bertemu setiap hari. Iya, terima kasih Karin untuk insight-nya ini ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Makanya saya senang kalau kita bisa berinteraksi karena ya kita bisa saling belajar satu dengan yang lain di sini. Ya, lanjut ya Bu Evi. Terima kasih Bu Evi untuk pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaan itu kita bisa lebih interaktif. Ya, berikutnya, kenapa sih orang itu sulit? Karena dia itu mau menunjukkan apa? Bisa jadi dia menunjukkan kekuasaannya, ya, kekuasaan powernya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kendali. Rasanya ini harus saya sesuatu yang saya kontrol untuk menunjukkan bahwa saya berkuasa, saya bagian yang pegang kendali, saya yang mengontrol. Atau mungkin cari perhatian, baik perhatian yang positif maupun negatif. Nah, apa kebutuhan dia? Itu Karin betul. Bahwa apa sih kebutuhannya dia sih sebetulnya kayak gitu. Kalau dia cari perhatian dengan pasifnya atau dengan agresifnya, nah kita bisa menunjukkan perhatian kita yang dibutuhkan orang itu seperti apa. Nah juga ini menunjukkan reaksi, ya reaksi dari orang tersebut atau mau tahu reaksi dari kita. Dia mau test the water, kalau saya seperti ini kira-kira kayak apa ya gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau memang ya ini untuk mendorong, maksudnya memang ego ya. Karena ada ego-ego tertentu yang membuat dia ya mau menunjukkan siapa dirinya. Nah, memang tiap orang itu beda-beda dan terhadap orang yang sulit ini kita mau tidak mau harus menilik lebih dalam. Sebetulnya kira-kira kenapa sih orang ini seperti itu? Itu yang perlu kita lihat lebih dalam. Dan Bapak Ibu berkenaan dengan tadi kalau dikatakan bahwa bisa nggak sih kita merubah orang lain? Ini saya munculkan lagi gambar ini ya, yang kemarin malam juga saya munculkan. Bahwa kita mesti harus ingat apa sih yang menjadi tanggung jawab kita, tapi ada hal-hal yang itu tidak menjadi tanggung jawab kita dan kita tidak bisa mengubah karena itu bukan teritorialnya kita. Kita mesti tahu bahwa bagian yang menjadi tanggung jawab kita, respon kita adalah di bagian apa yang saya katakan. Tindakan saya, usaha saya. Ini yang berkenaan dengan diri saya, yang saya bisa pegang kendali, itu yang bisa saya ubah, saya manage, saya respon. Nah, yang tidak bisa adalah respon orang lain, opini orang lain, ide orang lain, atau belief-nya orang lain, konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu yang kita tidak bisa. Tidak, itu di luar jangkauan kita. Paling kita hanya bisa mencoba menggarami, memotivasi itu ya dengan kata-kata kita. Selebihnya kalau dia mau membuka hati, membuka pikirannya, oke. Nah, karena itulah kenapa saya suka dengan points of view, karena points of view ini tidak menggurui Bapak Ibu, hanya lewat kartu. Kamu sendiri melihat apa, gitu. Kalau setelah itu, maksudnya setelah melihat, nah, orang bisa ngomongin tentang fotonya, gambarnya, bukan tentang dirinya. Nah, itu jauh lebih enak gitu ya. Nah, Karin, jadi mengajak ngobrol ringan akan membantu mengenal dan menjalin hubungan.
Jadi kalau mau memberikan masukan lebih enak, betul sekali Karin. Jadi kita mesti tahu bahasa kasih dari orang yang kita anggap sulit ini apa. Bahasa kasih itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang bahasa kasihnya itu kata-kata pujian. Nah, kalau kata-kata pujian ya kita harus memuji dia sebelum kita mau asertif untuk mengatakan sesuatu. Kemudian kalau ada orang yang butuhnya itu waktu berkualitas. Nah, kalau waktu berkualitas kita memang harus agendakan waktu kita untuk bisa ngobrol bareng-bareng, ngopi bersama sambil cerita sana-sini. Nah, itu juga diperlukan supaya bisa masuk ke hatinya dan itu membuka cakrawala pikirannya. Ada orang yang dia hatinya akan terbuka kalau diberi hadiah. Nah, kita keluarkan dana dari diri kita untuk kita kasih sesuatu supaya bisa membuka hatinya. Atau dengan sentuhan ya sayang, sekarang kita tidak boleh nih ya. Karena kita sedang masa pandemi, ya, repotnya begitu. Padahal manusia itu butuh sentuhan. Itu yang membedakan kita ya. Maksudnya kita tuh butuh sentuhan. Siapa orang. Mau walaupun tipenya bukan kinestetik sekalipun, orang tuh senang kalau diperhatikan. Nah, itu salah satunya kan dengan sentuhan. Dengan tepukan di bahu kayak begitu, itu bisa menolong dengan pelukan, dengan ciuman di kening, kalau ini dengan pasangan suami istri atau anak kita bisa lakukan itu untuk apa? Untuk kita bisa menyentuh hati dari orang yang kita ajak ngobrol komunikasi, dan terutama orang-orang yang sulit itu. Nah, jangan lupa tipe kepribadiannya itu seperti apa, temperamennya itu kayak apa. Kalau dia orang yang dominan banget, ya kita tuh to the point aja. Kalau sama orang yang dominan ya gampang, aku maunya begini. Nah, gitu. Kita ngomong dulu, tergantung komunikasinya. Saya itu merasa kamu begini-begini. Atau saya melihat beberapa waktu ini kamu begini-begini. Saya merasa apa yang Bapak Ibu rasakan dikomunikasikan. Saya pengennya itu begini. Jelas, itu asertif. Nah, ini bisa. Kalau orang yang tipenya kayak ya dia mudah bergaul, suka cari-cari perhatian ya begitu ya, kita harus memuji-muji dia, banyak beri pujian karena dia tuh suka orang itu diperhatikan, kita puji-puji dia. Nah, baru kita akan ngomong sesuai dengan apa yang kita rasakan, kita pikirkan, karena hatinya sudah senang duluan, karena orang dipuji kan senang ya. Ya, memang setiap orang senang dipuji, tapi kalau orang yang tipenya itu warna kuning, kalau foto karakter gitu ya, ini atau orang intim gitu, dia itu memang sangat suka. Jadi butuhnya dipuji itu lebih dari orang lain. Nah, beda kalau orang yang stabil, tenang, flegmatis, hijau kayak gitu ya, dia tidak harus dipuji, tapi dia butuh rasa nyaman. Rasanya nyaman, aman gitu. Nah, kalau kita bisa memberikan suasana yang kondusif, nyaman, dalam suasana ngopi bareng gitu enak, nah, sudah perutnya kenyang ya kan, nggak lapar. Kalau lapar itu bisa juga bikin marah emosinya kan. Nah, terus baru diberi masukan, ini loh kayak gini-gini, bisa nggak ya, itu sudah masuk tuh akhirnya. Nah, beda lagi dengan orang yang perfect ya, orang yang maksudnya teliti, detail, orang ungu. Kalau di foto karakter itu dia harus caranya apa? Kita mesti harus lihat dia itu butuh detail ya, kita harus kasih sesuatu buktinya, faktanya secara detail, hitam di atas putihnya itu lebih detail. Nah, dengan begitu dia lihat sendiri, dia langsung gampang bisa merefleksikan diri. Kita mungkin belum ngomong apa-apa, tapi peka. Dia tahu, oh iya, berarti saya salah ya Pak. Saya mestinya enggak begini ya Pak. Nah, karena sudah dikasih data hitam di atas putihnya. Nah, itu antara lain ya Bapak Ibu, cara kita bagaimana tipsnya kalau menghadapi orang yang sulit berdasarkan tipe karakternya, temperamennya kayak gitu.
Nah, sekarang sebelum saya masuk ke selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah mengerti? Sebelum kita akan buka web di Points of View. Terima kasih, Karim. Maaf. Ya, kita lanjut ya. Sorry, ini banyak ngomong. Boleh di-share webnya, Catherine? Wah, ya, wedang jahe ya. Belum sempat. Nanti setelah ini, Bro Henry. Ini semalam ngobrol sama Bu Henry dan teman-teman itu. Jadi, wah. Ya, kita akan bermain-main dengan tools Points of View. Ya, kita akan let's play. Mari kita let's play, atau Bapak Ibu boleh ambil klik sendiri dari kolom chat yang di-share oleh Rika. Nah, ini kita ambil yang relationship. Kemudian I have a conflict with my colleagues. Next. Nah, Bapak Ibu, kita akan main ini dengan kartu-kartunya tertutup ya. Kartu-kartunya tertutup, nanti akan keluar warna-warni, ada merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih mau warna apa. Silahkan, boleh open mic, boleh chat, tidak masalah. Silahkan, ada yang mau pilih warna? Boleh. Hitam, Bu. Hitam, oke. Warna hitam, Bu. Warna hitam. Warna hitam, ini. Nah, ini mau menjawab begini. Dalam hal apa mereka menjadi sulit? Nah, ini yang pertama ya, difoto dulu ya. Sebentar, difoto dulu. Untuk menjawab pertanyaan dalam hal apa orang-orang yang kita anggap sulit itu jadi sulit gitu. Orang-orang itu menjadi sulit. Mungkin itu pasangan kita kah? Mungkin itu rekan sekerja kita, rekan di komunitas kita. Dalam hal apa mereka menjadi sulit. Tapi kita melihatnya dari ini. Oh ya, Bu Yusni di webnya muncul post itu di skip aja. Di skip aja, Bu. Kemudian nanti sampai nanti ketemu yang seperti di layar ini tadi. Oh, boleh, enggak apa-apa, Bu Yus. Boleh, kalau mau pakai hitam terus keluarnya kartu pos, oke. Ibu bisa pakai kartu pos itu. Ini ada Karin pink, coba kita buka juga. Change card. Pink. Mana pink? Pinknya, nah itu pink. Ya, itu pinknya kecil. Pink kecil. Nah, hilang lagi. Nah, itu pink besar tuh. Itu merah, sayang. Atau mau mana dulu lah. Biru dulu ya nggak apa-apa. Biru dulu, Pak Usman. Biru. Ini yang biru atau merah ini? Kalau Pak Tio, ini biru. Birunya intuition. Bisa difoto dulu ya Pak. Kalau Bapak sudah foto, nanti kita ganti yang merah dan pink. Oh, Karin enggak apa-apa. Oke. Persistence, oke. Baiklah. Ini sudah ya, Pak Theo ya. Kalau sudah, kita ganti lagi yang merah.
untuk Bu Evi. Bu Karin sudah oke yang persistence. Yang merah-merah. Wah, sekarang pennya banyak. Kalian bersama, Kak. Nah, ini love. Dalam hal apa mereka menjadi sulit? Kenapa nggak beli sayur? Nah, mohon maaf, Bu. Bisa mic-nya di-mute dulu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, silahkan mengamati foto yang ada, yang Bapak Ibu sudah pilih ya. Baik di webnya langsung maupun yang ada di hadapan Bapak Ibu yang sudah di screenshot. Nah, Bapak Ibu amati dari gambar ini. Ini gambarnya itu gambar apa toh? Faktanya itu apa? Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan, barangkali ada detail yang Bapak Ibu suka, baik itu mungkin warnanya, bayangannya, atau jumlahnya, ya, apapun itu yang rasanya menarik buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa zooming in atau zooming out dari gambar ini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan apakah Bapak Ibu suka dengan gambar ini atau tidak suka dan kenapa. Kalau dikaitkan dengan kata-katanya, apakah kata-katanya cocok dengan gambar tersebut. Kalau tidak cocok dengan gambar tersebut, Bapak Ibu boleh mengganti kata-kata lain yang rasanya lebih cocok, lebih sesuai untuk judul dari gambar foto yang Bapak Ibu sudah pilih. Kemudian bayangkanlah ini itu kalau di foto itu Bapak Ibu membayangkan saya sebagai fotografernya, saya itu objek yang difoto atau saya sekedar orang yang lewat pada saat itu. Apakah Bapak Ibu ada memori ingatan tertentu berkenaan dengan hal apa orang-orang itu bisa menjadi sulit ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang itu. Dalam hal apa mereka menjadi sulit. Silahkan Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat, jadi kembangkan imajinasi Bapak Ibu dan secara bebas feel free untuk menjawab pertanyaan dalam hal apa mereka itu menjadi sulit. Kalau saya, di hadapan saya ini pas kebetulan love ini ya. Kalau saya pribadi, saya tidak lihat orang lain sih. Tapi karena langsung terkoneksinya begini, saya itu bisa jadi orang sulit juga. Nah, saya menjadi orang sulit ketika apa? Ketika saya merasa bahwa saya tidak dicintai. Ini kan love kan. Saya merasa saya tidak dicintai. Saya tidak terlalu melihat gambarnya, tapi saya cuman terkoneksi kata-katanya. Jadi kalau saya merasa bahwa saya tidak dicintai, saya tidak dihargai kayak gitu, saya bisa jadi orang yang sulit. Nah, saya tahu kebutuhan saya. Nah, ini refleksinya bisa begitu juga. Jadi, silahkan ya Bapak Ibu bebas saja merefleksikannya, feel free gitu, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Saya pun berproses sama seperti saya ketika wah kok dapetnya love ya. Ya kadang saya juga ketika saya ngomong begini saya sadar diri bahwa kadangkala saya pun bisa jadi orang yang sulit buat orang lain gitu. Ketika apa? Ketika saya merasa sesuatu yang saya kerjakan itu orang tidak tanggapi dengan tidak melihat bahwa saya tidak merasa bahwa saya itu dicintai dan saya merasa tidak dihargai. Nah, kayak begitu. Bisa begitu. Silahkan yang lain. Boleh di setelin musik. Catherine, ya di stop share, kemudian lihat di screen-nya ada musiknya kalau tidak salah.
Kalau Bapak Ibu butuh waktu untuk merenungkan dalam hal apa orang-orang terdekat kita atau bahkan diri kita sendiri merasa sulit. Kurang lebih 1 menit ya, boleh ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa menuliskannya. Ya, Pak Hendy mau share, Pak? Oh, bukan. Ya. Ini Pak Hendy resen atau gambarnya ya? Gambarnya itu, Bu. Oh, gambarnya. Tapi kalau mau share juga boleh. Ya, boleh ya share ya. Ya, Saya boleh. mirip nih sama Bu Ani. Ya tadi yang apa tuh? Love itu saya juga merasakan ya, khususnya ya ini kalau pasangan suami istri lah ya, kita saling juga mengetahui kebutuhan pasangan ya. Jadi kalau kita merasa kurang diperhatikan ya kan, itu kayaknya jadi orang yang sulit. Tapi kalau saya khususnya, istri saya udah ngerti tuh, waduh kalau kelemahan saya kalau saya diperhatikan gitu ya, pulang kantor gitu capek apa ya wes, habis itu minta apa ya wes oke aja lah gitu, pokoknya begitu. Iya. Jadi Iya. ada kebutuhan untuk ya diperhatikan gitu. Sama Iya. seperti istri juga, kalau istri kebutuhannya adalah didengarkan ya. Jadi siapkan telinga aja. Jadi nggak perlu ditanggapi kalau cerita ya. Cukup manut-manut wae, oke ya. Jangan, soalnya biasanya juga nggak terlalu masalah yang rumit-rumit. Cuma ya masalah sehari-hari yang perlu kita dengarkan aja, khususnya waktu masa pandemi ini kan banyak istri di rumah terus ngadepin anak-anak gitu. Jadi ya kita bantu mendengarkan, karena kalau tanya solusi rasanya ibu-ibu udah lebih ahli ya kalau solusi terhadap anak gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan aja gitu, Bu Ani. Iya, betul. Perlu. Terima kasih. Soalnya kebutuhan istri itu kan untuk ngomong itu lebih banyak daripada suami kayak gitu. Sehingga perlu didengarkan. Terima kasih Bro Henry. Ya, Bu Ani. Karin, ya, saya mendapatkan tekanan baik verbal maupun non-verbal atau gesekan-gesekan kecil dalam relasi. Oke, terima kasih. Itu kalau ada tekanan gitu ya. Silakan, ada yang lainkah yang mau share? Satu lagi, kan yang ada share. Kalau tidak ada, kita ambil kartu lagi satu. Oh, ini Bu Yusni. Oh, Bu Tina. Bentar, Bu Tina ya. Kalau saya perhatikan ada sebuah biji kemiri yang dibelah. Kita tahu bahwa kulit kemiri itu keras. Jadi kalau tidak dibelah, maka ia tidak akan kelihatan. Jadi kesimpulannya bahwa apabila kita nggak saling terbuka, maka kita tidak ngerti apa mau dari pasangan kita. Mungkin begitu aja. Oke, terima kasih Bu Tina. Jadi kalau ini dalam hal apa jadi sulit? Dalam hal ketidakterbukaan gitu ya. Bu Yusni, orang sulit ada, mereka yang sulit diajak berkomunikasi dan berkomitmen. Yang menjadi masalah ada ketika orang-orang yang kita perlu berhubungan tersebut. Kalau stranger yang menjadi orang sulit, kita bisa menghindarinya dengan melakukan kebalikannya atau simply walk away. Ya, maksudnya tinggal pergi gitu aja ya. Tetapi kepada orang yang perlu kita berhubungan intim, contohnya pasangan, anak, anggota keluarga yang lain, sewaktu mereka menjadi orang sulit, kita harus bisa berempati. Dan ada kalanya karena kita lupa berempati, sehingga kita terbawa dan bereaksi
instead of merespon dengan baik ya, maksudnya kita susah ya untuk berempati terhadap orang terdekat kita. Itu biasanya tantangannya itu kita sulit untuk berempati karena kita lebih bisa empati terhadap orang lain, bahkan kita bisa ya menghindari. Tapi kalau ketemu terus, itu kadang kita agak kesulitan. Padahal kita juga harus merespon dengan benar dan bijak. Dengan baik, terima kasih Bu Yusni. Dalam hal apa orang-orang itu menjadi sulit kalau orang-orang itu ada orang yang terdekat dengan kita. Ya itu ya. Itu makin buat kita itu sulit juga gitu. Kalau sama orang lain kan kita gampang aja ya. Kalau kita mau marah itu ya cepat bisa dengan sendirinya. Tapi kalau orang terdekat kita itu rasanya mesti lebih susah lah, lebih susah untuk kita bisa berespon benar dan bijak. Tapi itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kalau kita mau aja, bahwa kita mau aja bisa merespon dengan benar dan bijak, maka itu pun bisa kita lakukan. Empati itu bisa kita lakukan. Ada yang lain kah? Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita langsung pertanyaan berikutnya ya. Kita ambil kartu lagi untuk pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu yang ada di web, buka webnya, silahkan bisa buka. Oh ya Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung. Ya, berharap Bapak mendapat insight bagaimana menghadapi orang yang sulit. Karena tidak ada orang yang sulit, yang ada adalah orang yang belum kita pahami. Ya, terima kasih Pak Ahmad sudah bersama dengan kami. Tunggu nanti kalau yang lainnya tunggu. Terakhir biasanya saya beri tips dan triknya untuk menghadapi orang sulit. Ya, Bu Anggun, silahkan. Ya, silahkan. Ada yang mau pilih? Warna apa? Gerangan yang mau diklik? Merah. Merah, oke, merah. Ya, ini. Bagaimana mereka ini, orang-orang sulit itu mempengaruhi performa saya? Bagaimana orang-orang sulit itu mempengaruhi performa saya? Nah, Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa toh? Apa yang tidak terlihat dari gambar ini? Dan kalau gambar ini diperbesar begitu, Bapak Ibu membayangkannya kira-kira orang ini sedang ngapain? Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa foto ini diambil oleh fotografernya? Sebetulnya apa yang mau dikatakan oleh fotografernya? Dan saya ada di mana di foto ini? Saya fotografernya kah yang memberi pesan itu? Atau saya ini orang yang di foto ini? Yang di fotonya cuman sebagian saja. Kalau dikaitkan dengan kata-katanya, pain, apakah ini cocok dengan gambarnya? Kalau tidak cocok, kira-kira Bapak Ibu mau beri judul apa dari foto ini? Dan bagaimana gambar dan foto ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana orang yang sulit tersebut mempengaruhi performa saya. Bagaimana orang yang sulit itu mempengaruhi performa saya, mempengaruhi kehidupan saya. Silahkan Bapak Ibu bisa satu aja ya gambarnya ya. Bisa merefleksikannya, menuliskannya di kolom chat, atau Bapak Ibu mau open mic langsung. Kali ini banyak yang suka menulisnya di kolom chat ya. Wani, sambil nunggu Bapak Ibu yang lain, saya mungkin izin sharing.
Ya, silakan Pak Henry. Terima kasih Pak. Kalau lihat gambar ini kan, ini seperti orang yang menahan rasa sakit. Nah, saya coba merefleksikan ini pengalaman di masa lalu saya, karena saya juga ingat tadi ada gambarnya Bu Ani yang what is I responsible. Jadi saya di masa lalu waktu bekerja juga sempat menghadapi memiliki atasan ya yang kadang-kadang menyebalkan lah. Menyebalkan ya kan. Kadang-kadang yang menjadi berat bukanlah tugasnya, bukan tugas yang diberikan. Tetapi yang menjadi berat dan menyakitkan adalah menghadapi orangnya. Gitu, kalau saya merefleksikannya itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya belajar juga ya melalui kepahitan-kepahitan dan kesakitan-kesakitan. Akhirnya saya itu sekarang udah mulai memahami yang tadi Bu Ani kasih gambar itu, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab saya adalah apa yang menjadi respon saya, apa yang menjadi perasaan saya, apa yang saya katakan, dan apa yang saya kerjakan. Sedangkan apa perkataan orang, apa persepsi orang, itu bukan tanggung jawab saya untuk membentuknya, ya, karena mereka punya kebebasan untuk berkata-kata dan berpendapat. Sehingga hal ini yang semakin lama semakin mendewasakan saya dan justru membuat saya kadang-kadang udah kita lebih netral, lebih fokus ke goalnya dan mengurangi rasa sakit hati yang seharusnya nggak perlu timbul gitu. Itu sharing saya Bu Ani. Terima kasih Pak Henry untuk refleksinya yang dalam ini ya. Ya memang kita itu kalau maksudnya kita belum memahami, belum empati, itu pasti akan orang-orang sulit ini memberi kesakitan buat kita, ya kan? Dari pengalaman masa lalu Bro Henry, begitu juga saya. Apa-apa kalau saya itu apa-apa saya pikirin kayak gitu. Nah itu mengganggu performa saya. Saya mestinya mau tampil dengan prima, gara-gara saya memasukkan di hati apa kata orang, begitu, jadinya saya jadi tidak bisa menampilkan yang terbaik pada diri saya. Nah, ini Pak Yuda pun mengatakan bahwa mereka mempengaruhi lewat bermacam-macam dengan tidak mendukung, dengan memberi tekanan, ya, dengan kesakitan itu ya. Bu Magdalena, berelasi dengan orang sulit menimbulkan rasa sakit, namun hal tersebut akan memproses dan melatih diri kita untuk lebih kuat dan bijak untuk bersikap dan bertindak dalam berelasi dengan siapapun. Terima kasih Bu Magdalena untuk insight-nya, seperti Carl Jung ya, tadi mengatakan bahwa kalau kita mendapat gangguan, kadang itu proses untuk diri kita gitu. Bu Pauline, orang sulit dengan rasa sakit akan cenderung menarik orang untuk merasakan rasa sakitnya. Benar sekali, karena emosi itu menular. Kalau teman-teman mengingat itu pelajaran emosi saya. Sehingga akan mempengaruhi performa sekitar menjadi tidak optimal, bahkan negatif. Ya, benar ini ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk insight-nya. Dan kita mau memfokuskan nih, jadi dari kartu-kartu yang kita dapatkan, ya bisa stop share screen-nya. Kalau kita perhatikan sambil disiapkan, mungkin Rika bisa nyiapin, kalau bisa, itu ada 3 gambar. Ya. Gambarnya yang pertama kita ingat-ingat wajahnya ya, wajah yang Bapak Ibu temukan, begitu, wajah yang terpilih ya. Kemudian kartu yang dipilih tadi, ada yang love, ada yang persistence, ada yang pause, satu lagi apa tadi ya, saya lupa yang satu lagi. Kemudian yang terakhir adalah kartu pain. Kira-kira tadi kan insight-nya banyak tuh Bapak Ibu. Nah sekarang tolong difokuskan ini, apa insight yang saya peroleh dari proses ini. Jadi apa insight yang Bapak Ibu peroleh dari proses ini? Bisa share screen-nya. Bapak Ibu
insight-nya tidak usah banyak-banyak, tapi dalam satu kata, nah kan ini yang tidak mudah begitu. Kita belajar untuk fokus, satu kata, maksimal satu kalimat, insight-nya yang kita mau lakukan. Kan kita ketemu dengan orang yang sulit terus-menerus. Nah, kita mau fokuskan satu insight saja yang kita mau lakukan. Oh ya, Bu Pauline, terima kasih langsung nih Bu Pauline. Persisten, siapapun yang dihadapi. Jadi, ya mau ketemu siapapun tetap persisten ya. Oke, terima kasih. Bu Ani, izin Ya, share. boleh Bu Yusni, silakan. Dalam satu kalimat, no pain, no gain, Bu. Oh ya, keren. No pain, no gain. Jadi ya memang mau tidak mau ya, kalau kita mau mendapat sesuatu juga, no pain, no gain. Oke, thank you. Be smart, terima kasih Pak Yuda. Keep calm and be kind, ya. Tenang dan tetap baik lah, tetap berbuat baik. Urusan orang lain mau apa, kita tetap tenang dan kita tetap berbuat baik. Karena pembalasan ada haknya Tuhan. Terima kasih Bu Karim. Positive thinking. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Bapak Ibu sudah pikirkan ya kira-kira mau melakukan apa dalam 1 kali 24 jam, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, kira-kira mau ngapain gitu, apa yang Bapak Ibu mau lakukan untuk mengubah insight-nya. Misalnya kalau positive thinking ini dalam 1 kali 24 jam, hari ini mau berpikir positif berapa kali, boleh juga kayak gitu. Mau berbuat baik seperti apa, be smart-nya seperti apa, boleh seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah berhasil untuk membuat menjadikan satu ini. Terima kasih Rika. Ya ini tadi Bapak Ibu perhatikan untuk menemukan satu fokusnya. Tadi gambaran orang sulitnya, ciri-ciri orang sulit yang kita hadapi. Kemudian dalam hal apa mereka itu menjadi sulit dan bagaimana mereka mempengaruhi performa saya. Bapak Ibu memilih satu kata maksimal satu kalimat yang Bapak Ibu bawa pulang. Karena saya berharap insight-nya boleh dari kartu-kartu ini, boleh juga dari teori atau pemaparan yang sudah saya sampaikan, itu bagian expand dari yang kita lakukan di hari ini. Bapak Ibu boleh tuliskan dalam satu kata maksimal satu kalimat, walaupun satu kalimatnya itu beranak pinak, boleh silahkan. Asal Bapak Ibu ingat bahwa kalimat kata ini itu yang akan saya praktekkan paling tidak 1 hari ke depan ini atau 1 minggu ke depan. Supaya apa? Supaya kalau kita menghadapi orang yang sulit itu kita sudah oke lah. Misalnya kalau saya nggak ada orang yang sulit, yang ada adalah orang yang belum saya pahami. Titik. Nah, misalnya loh ya. Nah, kalau begitu ya sudah, saya akan merasa kalau ketemu orang ya, oh aku belum paham dia aja, belum paham cara pikirnya, belum paham cara dia berkomunikasinya, cara bertindaknya. Nah, itu membuat saya lebih rileks. Bu Doris, terima kasih, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya, thank you. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau nonton film nih sebelum saya memberikan tipsnya. Nah, kita mau nonton film. Film ini film pendek yang diambil di India. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton film ini. Film ini saya hanya pengen Bapak Ibu lihat kondisi keadaan di sekeliling kita tuh kira-kira kayak seperti ini kalau kita berhadapan dengan orang-orang sulit. Walaupun saya berdoa dan berharapnya di Indonesia tidak seperti ini. Ini kita akan lihat. Ini film di India sih. Bisa di-share, Rika? Atau Catherine? Yang mau share, silahkan.
Loh, Catherine-nya hilang. Oh, jaringannya enggak oke mungkin. Oh ya, betul Bu Karin. Tarik nafas dalam, masuk, keluar, mengobservasi, dan mencoba mengerti. Ya, terima kasih. Ya, videonya Rika. Ya. Terima kasih Rika untuk videonya. Ya, Bapak Ibu bagaimana insight yang Bapak Ibu dapatkan dari video tadi? Ada yang mau berkomentar? Ya, saya kagum dengan wanita difabel tersebut. Videonya simple tapi mengena. Ya, terima kasih. Ya, kadang-kadang orang nggak peduli ya. Ada banyak orang rasanya lebih memikirkan, mementingkan dirinya sendiri, memikirkan ego dirinya sendiri. Sampai maksudnya ya, kalau dilihat kan situasinya itu kan sebetulnya orang yang terakhir, anak muda itu kan yang mestinya yang harusnya keluar karena dia yang terakhir gitu. Tapi kan semua tidak mau kalau menunggu lift lagi lama gitu kan. Mereka punya kebutuhan, memikirkan kebutuhan masing-masing. Sampai akhirnya ya perempuan yang cacat itu yang justru difabel itu yang berkebutuhan khusus yang keluar. Itu pun tidak ada yang peduli. Kan biasanya kalau orang Indonesia rasanya, oh jangan-jangan, ayo kamu, ini maksudnya yang muda itu, ayo kamu yang keluar toh, kamu yang terakhir gitu kan. Kalau orang-orang kita loh, saya membayangkannya, saya masih berpikir positif seperti itu, tapi ini kan tidak ada yang berani gitu. Karena memang orang muda itu tadi sudah pakai earphone untuk dia pokoknya tidak mau dengar, itu menunjukkan tidak mau dengar. Ya memang banyak insight yang bisa kita ambil ya, betul Bu Evi, sederhana tapi sangat dalam maknanya. Betul sekali Pak Yuda, bahwa banyak orang sulit ya, banyak orang yang tidak sadar diri, betul Bro Henry. Di dalam kumpulan orang sulit kita perlu memutuskan apakah kita sama dengan mereka atau tidak. Wah, insight yang menarik Bu Pauline, benar. Kalau ketemu orang rasa mending kita keluar aja. Kita yang ngalah ya, daripada kita jadi seperti mereka ya lebih baik kita yang ngalah.
Kalau aku dealnya, wah, jangan emosional, Bro Henry. Ya, Bapak Ibu, tips terakhir dari saya adalah pesan moralnya mengutamakan kepentingan orang lain. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pesan moralnya, tips 3T-nya, silahkan Catherine, thank you. Ya, ini gampang, 3T. Telan, ya sudah kita tidak komentar, kita telan aja, kita merespon. Kayak tadi perempuan ini, ya sudah, tidak ada orang yang ngerti, saya telan, saya yang merespon. Atau yang kedua adalah kita tegas, kita asertif untuk mengatakan apa yang menjadi kebutuhan kita juga dan kebutuhan dari company kita. Yang terakhir ya tega, ini kalau di company ya, tega kalau memang harus kasih SP ya kita SP deh. Kalau sudah memang kebangetan, tidak bisa lagi di apa ya, maksudnya tidak bisa lagi dipertahankan. 3T saja, telan, tegas, tega. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan di pagi hari ini sampai malam, kok malam? Wah, nanti kok malam ya repot ya. Sampai siang hari ini sudah hampir jam 12 nih. Jadi silahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum follow Instagram kami atau Facebook kami, YouTube kami, atau Bapak Ibu mau memberkati kami, silahkan bisa juga memberikan dana ke nomor rekening BCA yang tertera di depan Bapak Ibu, supaya pelayanan kami di Ark Family Center terus berlangsung. Ya, terima kasih Bu Kairin, terima kasih untuk partisipasinya. Nah, Bapak Ibu, kita punya beberapa agenda. Ya, lanjut, Catherine. Kita besok Senin itu ulang tahun Ark Family Center kami, pelayanan kami ternyata itu sudah 6 tahun. Nah, makanya saya ngumpulin itu guru-guru saya, guru-guru hebat saya, itu dari Dr. Yakob Esra, Ibu Amelia, Pak Antoni Dio Martin. Besok Senin tanggal 12 Oktober jam 7. Silahkan Bapak Ibu kalau mau bergabung bisa menghubungi di nomor WA yang tertera. Berikutnya adalah next. Ini Bro Henry nih. Sabtu depan Bro Henry akan membawakan How to Manage Your Money During a Pandemic. Nah, untuk soal pengelolaan keuangan, nah itu Bro Henry ahlinya. Jangan lupa Bapak Ibu agendakan waktunya Sabtu 17 Oktober karena kita tiap Sabtu ngadain acara walaupun tidak selalu saya karena pas kebetulan saya itu melakukan perjalanan. Jadi nanti kalau sudah bisa ya saya akan ikut nimbrung pasti. Nah, Bro Henry yang akan sharing bersama-sama dengan kita tanggal 17 Oktober jam 10. Lanjut di tanggal ya berikutnya itu 24 Oktober itu tentang Save Our Youth ketika pintar saja tidak cukup. Tanggal 23 itu ada acara juga, kalau itu Bapak Ibu mesti harus ya mendaftar karena ini berkenaan dengan tools, jadi memang harus membayar karena membeli alat toolsnya. Nanti kalau pengen tahu silahkan boleh WA saja. Berikutnya adalah kalau tertarik untuk mengikuti level 1 dari points of view, apa itu points of view gitu ya, itu bisa di L1 ataupun L2, lanjut. Ya, lanjut berikutnya, Catherine. Kalau Bapak Ibu hanya butuh tools-nya saja, boleh juga menghubungi kami, dan nanti saya dengan senang hati saya akan menolong Bapak Ibu untuk bisa menggunakan tools ini. Karena tools ini ya sangat bermanfaat kalau saya rasakan bisa saya gunakan baik untuk pekerjaan maupun untuk kehidupan pribadi saya. Lanjut.
Ya, kami punya kursus online Pak Sutri supaya kompak dan tetap romantis gitu, selaras, harmonis, romantis demi masa depan anak-anak kita, together forever. Nah, lanjut lagi, ada yang lain tes foto karakter for couple. Jadi bagaimana Bapak Ibu tahu potensi dan titik kritis yang mesti harus diwaspadai dan bagaimana mengelola sumber konflik yang mungkin terjadi. Berikutnya adalah tes fingerprint untuk anak-anak kita. Tapi untuk kita sendiri, kita mau pensiun supaya kita tahu kita bisa melakukan apa gitu, juga bisa juga digunakan ini tes fingerprint. Nah, itu beberapa layanan produk kami yang kami punyai. Silahkan kalau Bapak Ibu berminat boleh juga. Nah, kita mengakhiri agenda kita. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, kita mau foto bareng dulu ya. Ya, silakan dibuka kameranya. Oh ya, Bapak Ibu silahkan dibuka kameranya supaya kita bisa saling melihat wajah-wajah cantik dan cakep dari Bapak Ibu sekalian. Yang berkenan, yang bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ya, Bu Doris, terima kasih Bu Vera. Loh, Bu Doris kenapa? Oh ya, Bu Tina. Oh, baru error ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya, seberapa yang ada, Rika, boleh diaba-aba. Ya, tunggu ya, ini ada chat masuk. Bentar. Oh, tutup dulu. Siap-siap ya. Oke. Satu. Bu Ani mau pegang apa? Mau pegang ini. Oh ya. Oke. 1, 2, 3. Tunggu, saya cek dulu. Oke. Ya, sip. Sudah Oke, ya. masuk. Ya, Bu Tina, nggak apa-apa. Terima Ya. kasih teman-teman. Jangan Ya, lupa terima kasih. Bapak. Jangan lupa isi feedbacknya. Ya, isi feedbacknya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mengisi feedbacknya, karena ini sangat diperlukan buat kami untuk sebagai evaluasi kami. Dan di situ kalau Bapak Ibu mengisi feedbacknya, Bapak Ibu bisa mendapatkan PPT kami juga. Gitu. Ya. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nah. Terima kasih Bro Henry. Terima kasih Bu Doris, Bu Vera, thank you. Terima kasih yang sudah bergabung, Bu Yusni. Terima kasih yang sudah berpartisipasi juga. Terima kasih Bu Ani, Terima luar kasih, biasa. Bu Ani, Saya Bapak nyambung Ibu. 2 Terima Zoom, kasih. tapi diberkati dengan Bu Ani. Tuhan berkati ya. Thank you Tuhan Teresia berkati. yang Terima kasih Bu Ani. ya. Sampai jumpa lagi. Sembunyi di sudut hati, derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang. Bu Magdalena, kenapa tadi enggak dibuka videonya, Bu? Sinyalnya enggak oke ya, Bu? Magdalena. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak